Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah pabrik di kawasan industri pembuatan suku cadang otomotif di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, hangus terbakar. Bupati Purwakarta diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait kasus dugaan gratifikasi pada paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta. Minyak goreng kemasan sederhana subsidi minyak kita masih langka di Kota Bogor. Kita ke informasi yang pertama, sebuah pabrik di kawasan industri pembuatan suku cadang otomotif di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Rabu siang hangus terbakar. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asap hitam membubung tinggi dari kawasan industri di Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi pada Rabu siang. Kebakaran yang terjadi melanda pabrik PT Universal Indo Gemilang. Akibatnya aliran listrik di kawasan industri yang dikenal sebagai produsen suku cadang otomotif itu dimatikan sementara. Sejumlah petugas dengan bantuan 5 unit kendaraan damkar memasuki area pabrik untuk memadamkan api. Menurut pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sukabumi, api menghanguskan bagian bangunan pengecatan per mobil. Api diduga bersumber dari mesin yang digunakan untuk mengecat. Api kemudian cepat berkobar karena di tempat tersebut terdapat cat dan cairan thinner yang mudah terbakar. Untuk dugaan sementara praduga konsleting listrik, tapi itu setelah pengecekan dari pihak PLN ya. Untuk sementara yang terbakar itu hanya mesin saja ya, karena mesin lain tidak ada. Di bagian mana Pak yang terbakar Pak? Untuk sementara informasinya yang terbakar di bagian pencelupan pengecatan, karena memang di situ ada cat dan thinner ya. Jadi kemungkinan dari konsleting listrik nyambar ke thinner sama cat gitu ya. Nanti itu lebih lanjut ada pendalaman dari pihak kepolisian. Jadi hanya satu titik Pak yang hanya satu titik. Pak, ada korban jiwa nggak Pak? Untuk korban jiwa tidak ada, hanya ada kerugian 2 kendaraan roda 2 yang terbakar di sana. Taksir kerugian sekitar ratusan juta. Diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran yang terjadi. Hanya 2 unit motor ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Selama proses pemadaman, damkar mengalami kendala tak adanya hidran air di dalam kawasan industri tersebut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Masih dari Sukabumi, sebuah truk besar menabrak 3 mobil serta melindas sepeda motor di jembatan Pamuruyan Jalan Nasional Sukabumi Bogor, Kecamatan Cibadak. Akibatnya pengendara sepeda motor tewas seketika, sedangkan sang supir melarikan diri. Kecelakaan maut yang terjadi di jembatan Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, terjadi saat truk tronton yang melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi diduga mengalami lolos rem alias rem blong. Karena terjadi di jalan yang menurun, kemudi truk pun sulit dikendalikan hingga truk tronton menabrak 2 buah mobil yang ada di depannya. Naas di saat bersamaan, seorang pengendara sepeda motor dari arah berlawanan tak dapat menghindar dari truk tronton tersebut. Akibatnya pesepeda motor tersebut terlindas dan tewas seketika. Setelah kejadian, sopir truk tronton kabur melarikan diri. Di arah Bogor, katanya itu lolos apa? Gas kabur gasnya gitu. Jadi kebetulan motor lewat dari lawan arah. Itu gilas, supirnya nggak tahu lah, panik kali ya. Tadinya mau diotot ke jembatan, coba dibalikin lagi. Ya akhirnya nabrak berapa mobil tuh, 2 truk yang ditabrakin sama dia itu, yang ditabrakin sama tronton itu. Jadi orang yang di motor itu meninggal di tempat. Polisi dari unit Laka Lantas Polres Sukabumi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Sedangkan sepeda motor yang masih berada di tempat kejadian dievakuasi ke pos Elang Polres Sukabumi.
Dalam kecelakaan yang terjadi pada Rabu dini hari tersebut, polisi masih melakukan pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk memanggil pengurus atau pemilik truk tronton itu. Kecelakaan ini yang baru kami dapat itu kejadian pada pukul 4.45 kurang lebih. Untuk korban atas nama Jagas, pengendara motor. Lalu ada 4 kendaraan lainnya yang terlibat juga. Untuk data-data yang lain masih kami kumpulkan, termasuk saksi-saksi, termasuk tersangka yang tidak ada di TKP pada saat kejadian. Untuk pemilik maupun pengurus sedang kami hubungi, sedang kami minta keterangan baik itu dari masyarakat yang sekitar. Korban meninggal ya, Dan? Gimana? Korban meninggal dunia? Korban meninggal dunia. Hingga kini kasusnya masih diselidiki Satlantas Polres Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Melaju terlalu kencang, seorang pengendara sepeda motor tak dapat mengendalikan arah sepeda motornya untuk menghindari mobil di depannya di Jalan Suaka, Kota Tasikmalaya. Akibatnya sepeda motor menghantam pohon di pinggir jalan dan pengemudinya tewas di tempat. Demas seorang warga Karangtunggal, Kabupaten Tasikmalaya tergeletak di tengah jalan dalam kondisi tidak bernyawa setelah motornya menabrak pohon di tepi jalan di Jalan Suaka, Kota Tasikmalaya. Menurut saksi mata, awalnya korban yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah Karangnunggal menuju Kota Tasikmalaya dan melintas di Jalan Suaka dengan kecepatan tinggi. Tepat di lokasi kejadian, mobil yang ada di depan korban menurunkan kecepatan hingga membuat korban kaget. Korban yang mencoba menghindar dengan membuang arah kemudi sepeda motor ke sebelah kiri agar tidak menabrak mobil di depannya, justru menabrak pohon hingga korban terpental. Warga yang datang sempat berusaha menolongnya, namun kondisi korban sudah tidak bernyawa. TKP tadinya posisinya udah terselumpuh, udah soalnya kedengar dari dalam tuh udah posisi grubrak. Tadi cek ke atas cuma lihat motornya, orangnya nggak ada. Samperin ternyata orangnya di situ. Itu nubuk tak untuk pohon atau nubuk apa kan? Nabrak pohon. Nabrak pohon. Di sebelah sana. Itu nabrak pohon. Lihat dari TKP-nya. Menghindar mobil atau bagaimana, Kang? Katanya menghindar mobil, saksi yang lihat dari sana. Tadi ada saksi yang di sebelah sana, bilangnya apa ini tadi menghindar mobil, kecepatan tinggi dari sana. Berarti kecepatannya tinggi itu korban. Itu berapa orang, Kang? Yang celakanya? Iya, satu orang ya. Berarti meninggal di tempat atau bagaimana? Pada saat itu masih ada cuma beberapa menit, pada saat ini dipegang nadinya emang udah ada. Itu warga mana katanya, Kang? Katanya sih Kidul. Oh, daerah Kidul ya. Siap. Akang ada saudaranya, katanya kakaknya di sini tinggalnya di Sumur. Dia baru pulang dari kakaknya. Oh iya. Akang Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk menjalani visum serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Belasan wanita penjajah seks yang biasa mangkal di objek wisata Pangandaran diamankan petugas Satpol PP. Razia praktik pelacuran ini dilakukan pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menyambut bulan Ramadan. Meski bulan suci Ramadan masih lebih dari sebulan lagi, namun persiapan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menciptakan suasana nyaman saat Ramadan, yaitu dengan melakukan razia terhadap wanita penjajah seks komersial yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut. Petugas Satpol PP yang melakukan razia sempat mengalami kesulitan karena tempat para pekerja seks komersial ini mangkal dalam kondisi gelap, seolah seperti tak ada penghuninya. Namun setelah petugas berkeliling memutar, ditemukan sejumlah wanita yang bersembunyi di dalam kamar. Kita pelaksanaan kegiatan malam ini, yang pertama itu dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan. Kita antisipasi dari awal untuk meminimalisir penyakit masyarakat. Di beberapa lokasi Pak yang tadi dilakukan razia? Untuk sementara lokasi yang kita tindak itu di 2 lokasi, di Pamogaran 1 dan di Batui. Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kita yang sebelumnya, penyegelan. Terus dilakukan apa Pak dengan pelaku pekerja ini Pak? Yang pertama kita lakukan pendataan
Selanjutnya pembinaan dari dinas terkait ya, dari dinas sosial dan sudah ada di sini. Nanti bagian dinas sosial akan membina. Setelah itu dibuatkan surat pernyataan karena ini merupakan tindakan yang pertama. Jadi kami lakukan dulu pembinaan. Setelah ada pernyataan dan bentuk pertanggungjawaban dari pihak keluarga, nanti kita akan serahkan ke pihak keluarganya untuk dibina. Mayoritas dari wilayah mana nih Pak? Ya. Mayoritas dari mana nih Pak? Kebanyakan. Sementara masih didata, tapi menurut keterangan kebanyakan dari luar Pangandaran. Ada berapa orang Pak? Ada berapa perempuan yang sekarang di Jumlah sekitar 18 orang. Untuk detailnya kita masih melakukan penataan. Petugas kemudian mengamankan para penjajah seks ini dan langsung membawanya ke markas komando Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan. Jika tak ada pihak keluarga yang menjemput, mereka akan dikirim ke dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan agar tak lagi melakukan perbuatan nista tersebut. Razia seperti ini akan terus dilakukan sampai menjelang bulan suci Ramadan sehingga kesucian bulan Ramadan bisa terjaga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak grand final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.